Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-17 tahun B. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Bacaan ini mengisahkan mukjizat Yesus. Mukjizat 5 roti 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan setelah mereka makan kenyang, masih ada sisa 12 bakul. Sungguh ini sebuah peristiwa yang sangat mengagumkan. Kutipan ini masuk di dalam bagian pertama Injil Yohanes yang disebut dengan kitab tanda. Dalam kitab tanda ini banyak dikisahkan tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus dan kemudian diberi penjelasan apa arti tanda itu. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin kita lalu membayangkan bagaimana mukjizat itu terjadi. Apakah setiap kali roti dicuil, dipotong, lalu menjadi tambah panjang, atau setiap kali ikan dipotong lalu menjadi tambah panjang lagi ikannya? Tapi bagaimana mungkin para murid diminta untuk membagi-bagikan? Jadi roti dan ikan itu tidak di tangan Yesus. Yesus menerimanya dari Andreas. Andreas mendapatkannya dari seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu. Anak itu pasti bukan penjual roti, karena kalau menjual hanya 5 roti dan 2 ikan pastilah tidak cukup, atau jualan yang sangat sedikit. Kemungkinan besar anak ini diminta oleh ibunya untuk mengirim 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus dan murid-muridnya supaya bisa dimakan oleh mereka. Namun oleh Yesus 5 roti dan 2 ikan itu kemudian diangkat tinggi-tinggi. Saat itu Yesus berada di bukit. Semua orang bisa melihat dia. Dan ketika dia mengangkat roti dan ikan, semua orang memandang. Untuk apa itu? Yesus berdoa atas makanan itu dan kemudian memberikannya kepada para murid. Dari situlah mukjizat kemudian terjadi. Orang banyak itu tidak mungkin mereka tidak membawa bekal. Seperti halnya kalau kita pergi piknik atau pergi jalan-jalan ke suatu tempat, kita selalu membawa bekal untuk makan di jalan atau untuk nanti sampai di tempat kita akan makan bersama. Orang banyak ini masing-masing juga membawa bekal. Dan ketika mereka lihat Yesus memberikan roti kepada para murid untuk dibagi-bagikan, mereka pun
membuka bekal mereka. Mungkin awalnya mereka pikir saat makan tiba, maka mereka mulai membuka bekal. Bekal ini awalnya hanya untuk satu keluarga atau untuk rombongan mereka sendiri. Tetapi pada saat itu orang bercampur baur, maka siapa yang dekat mendapat bagian. Bisa kita bayangkan, semua orang yang ada di situ membuka bekal mereka, dan mereka pun kemudian saling berbagi dan makan bersama terjadi. Akibatnya apa? Semua orang berkecukupan, semua makan kenyang. Akibat yang lain, banyak roti sisa, 12 bakul. Roti itu tidak ada identitasnya lagi. Ini punya siapa? Ini potongan dari siapa? Karena semua orang bisa mengambilnya. Itu sungguh-sungguh sisa dari semua yang terkumpul. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, disitulah mukjizat terjadi. Yesus memulai dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia mulai dengan suatu syukur. Dia mulai dengan terima kasih, meskipun hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia membagikannya juga dengan ikhlas, membagikannya dengan murah hati. Yang terjadi kemudian, semua orang ikut ambil bagian. Semua orang terlibat. Mereka yang tidak membawa bekal mendapat bagian. Mereka yang membawa bekal tidak kelaparan. Disinilah mukjizat itu. Yesus mengubah orang-orang yang 5.000 laki-laki itu. Mereka yang semula hanya berpikir untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, berkat tindakan Yesus, mereka kemudian berani untuk berbagi dengan yang lain, membuka diri kepada kebutuhan orang lain. Saya bisa membayangkan bagaimana Yesus mengajar mereka dan berhasil menggerakkan hati mereka, mengubah hati mereka menjadi orang-orang yang baru, orang-orang yang mau peduli terhadap sesama, orang-orang yang mau peduli terhadap orang lain. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, mukjizatnya bukan pada 5 roti dan 2 ikan. Mukjizatnya adalah perubahan hati banyak orang. Itulah mukjizatnya. Kehadiran Yesus, kedatangan Yesus telah berhasil memperbaharui hati manusia. Hati manusia yang semula hanya memperhatikan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain, sekarang diubah oleh Yesus menjadi hati yang terbuka, hati yang mau peduli, hati yang mau memberi, hati yang memiliki kemurahan, kerelaan, ketulusan untuk berbagi. Inilah isi hati Allah yang dinyatakan oleh Yesus, yang kemudian menyentuh banyak orang. Persoalan kita pada zaman ini, kita
banyak dikuasai oleh kekuatan uang, bukan kekuatan hati. Banyak di antara kita yang berkeyakinan bahwa kalau ada uang, segala sesuatu bisa dibereskan. Asal ada uang, semuanya bisa dijalankan. Uang menjadi seperti Tuhan di zaman ini. Yesus dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini mengingatkan kita bahwa uang bukan segala-galanya. Kepedulian itulah yang menjadi penting. Bela rasa satu sama lain, itulah yang akan melestarikan dunia. Kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap sesama, kepedulian dalam hidup bersama, itulah yang akan menyelamatkan dunia. Meskipun kita punya banyak uang, tapi kalau tidak ada kepedulian satu sama lain, kita akan saling menindas dengan uang. Maka kita prihatin, sekarang ini korupsi merajalela. Pemilu semua pakai uang, sehingga kita tidak tahu lagi apakah wakil-wakil pemimpin-pemimpin yang kita pilih merupakan orang-orang yang peduli terhadap rakyat atau tidak. Yesus mengingatkan kita supaya kita saling peduli, sehingga semua sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin.